Hey sob, selamat datang di Ugi TV. Di video pertama ini, Mimin akan membawakan alur cerita film yang berjudul Revenge yang rilis pada tahun 2018. Langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah gurun yang begitu luas. Tak lama kemudian melintaslah sebuah helikopter yang ditumpangi oleh Richard dan Jen. Mereka ini akan liburan ke sebuah rumah mewah. Pengemudi helikopter ini bernama Roberto. Roberto memberikan sebuah hadiah kecil ke Richard karena sudah menyewa helikopter miliknya. Begitu sampai ke rumah itu, Jen pun langsung mengajak Richard untuk mantap-mantap. Sedikit informasi, Jen ini simpanannya Richard. Setelah mantap-mantap, istrinya Richard menelpon Richard. Karena hal itu, Jen pun menjadi sedikit kesal dengan Richard. Namun dengan mudah Richard merayu Jen untuk baikan lagi. Keesokan paginya, Jen dikejutkan dengan kedatangan teman berburu Richard, yaitu Stanley dan Dimitri. Tak lama kemudian Richard pun datang menghampiri kedua temannya ini. Awalnya Richard tak suka dengan kehadiran Stanley dan Dimitri. Namun apa boleh buat, karena Stanley dan Dimitri datang dari tempat yang jauh, Richard pun mempersilahkan mereka untuk gabung bersama dirinya dan Jen. Di sana Stanley sangat sange melihat Jen yang begitu seksoi. Pada malam harinya mereka semua duduk santai di halaman rumah. Pada saat itu pula Jen menanyakan barang apa yang dipegang oleh Richard. Richard pun mengatakan itu adalah narkoboy yang bernama peyote. Narkoboy ini memiliki efek yang sangat kuat. Bahkan dengan menggunakan sedikit saja, narkoboy ini bisa membuat gila satu tim sepak bola. Richard juga melarang mereka semua untuk mengkonsumsi barang itu karena pernah kejadian beberapa tahun yang lalu ada seorang pria Polandia mengkonsumsi barang itu terlalu banyak. Karena efek obat itu, pria Polandia itu pun menggergaji kakinya sendiri tanpa merasakan apapun. Setelah itu Richard menyuruh Jen untuk menyimpan narkoboy itu. Jen pun menyembunyikan narkoboy itu di dalam mainan kalungnya. Lalu Jen menghidupkan musik dan Jen pun mengajak Richard untuk berjoget. Namun Richard menolaknya. Karena Richard menolak, Jen pun mengajak Stanley untuk joget bersama dirinya. Keesokan paginya di saat Jen bangun tidur, ia diajak Stanley untuk sarapan bersama. Stanley mengatakan bahwa Richard sedang pergi mengurus paspor, sedangkan Dimitri ia sedang mabuk berat. Di sana Jen merasa sangat tak nyaman saat berduaan saja dengan Stanley. Lalu Jen pun permisi untuk berkemas-kemas. Karena sedikit kesal, Stanley pun menghampiri Jen ke kamarnya. Di sana Stanley menanyakan, "Apa yang kau tak suka dari aku?" Jen pun menjawab, "Kau bukanlah tipeku, karena kau terlalu pendek." Karena hal itu Stanley pun menjadi kesal, dan Stanley memperkaos Jen. Aksi Stanley pun sempat terhenti karena kedatangan Dimitri. Dimitri yang melihat itu, ia tak mau ambil pusing, dan Dimitri pun memutuskan untuk berenang saja. Setelah Richard pulang, Stanley pun menceritakan semua kejadian tadi ke Richard. Setelah itu Richard pun mencoba membujuk Jen. Namun Jen meminta ke Richard agar menghubungi Roberto karena ia ingin pulang. Namun Richard mengatakan Stanley dan Dimitri akan meminta maaf, dan Richard berharap Jen bisa melupakan aksi bejat Stanley tadi. Jen pun menolak dengan semua permintaan Richard itu. Jen tetap meminta Richard agar menelpon Roberto. Jika tidak, Jen akan menelpon istrinya Richard. Mendengar itu Richard pun menjadi emosi, dan Richard pun langsung memukul Jen. Who the fuck do you think you are? You little... Jen yang ketakutan pun langsung kabur. Richard, Stanley, dan Dimitri pun langsung mengejar Jen. Hingga pada akhirnya sampailah mereka di tepi jurang. Di sana Richard meminta ke Jen agar tak melakukan hal yang gila. Lalu Richard pun menelpon Roberto agar menjemputnya secepat mungkin. Karena Richard sudah menelpon Roberto, Jen pun menjadi sedikit percaya dengan Richard.
Namun inilah yang dilakukan Richard. Karena hal itu, Stanley dan Dimitri pun kaget. Lalu Richard mengatakan, jika Jane bebas, Jane akan menuntut kita, dan kita akan dipenjara selama 15 tahun. Lalu Richard mengajak Stanley dan Dimitri untuk berburu seperti biasanya, dan mereka akan menyingkirkan jasad Jane pada esok hari. Keesokan harinya, para psikopat ini pun bersiap-siap untuk berburu. Di sisi lain, hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata Jane masih hidup. Di saat itu pula Jane berusaha untuk bisa melepaskan diri. Di saat yang bersamaan pula, para psikopat ini mendatangi Jane. Sesampainya di jurang itu, para psikopat ini kaget melihat Jane yang sudah menghilang. Mereka mengira ada seseorang yang sudah menyelamatkan Jane. Karena penasaran, para psikopat ini pun turun untuk melihat lebih dekat lagi. Setelah sampai di bawah jurang, mereka menemukan bekas darah Jane yang berceceran. Lalu para psikopat ini pun mengikuti bekas darah Jane dan sampailah mereka di sebuah danau. Di sini mereka kehilangan jejak Jane dan para psikopat ini memutuskan untuk berpencar. Mereka akan berkomunikasi melalui radio. Setelah berpencar, Jane melihat Dimitri yang sedang buang air kecil. Jane mencoba untuk mengambil senjata milik Dimitri. Akhirnya Jane pun berhasil mendapatkan senapan itu. Namun sayangnya senapan itu tak ada pelurunya. Ternyata Dimitri sengaja tak mengisi peluru di senapan miliknya. Lalu Dimitri melaporkan ke Stanley bahwa ia berhasil menangkap Jane dan ia akan membawa Jane ke tempat Stanley. Sebelum membawa Jane ke tempat Stanley, Dimitri akan menyiksa Jane terlebih dahulu. Dan inilah yang terjadi. C'est de laisser la proie venir à moi en lui faisant croire qu'il m'attaque. Attends. Setelah membunuh Dimitri, Jane pun membawa semua perlengkapan Dimitri. Lalu Jane kabur menggunakan motor milik Dimitri. Namun sayangnya saat di tengah jalan motor Dimitri kehabisan bahan bakar. Jane pun melanjutkan pelariannya dengan berjalan kaki. Hingga pada akhirnya sampailah Jane di sebuah gua. Di gua itu Jane berusaha untuk mengobati lukanya. Namun Jane tak sanggup melakukannya. Seketika itu Jane teringat akan narkoboy yang ia simpan di mainan kalung miliknya. Jane pun mengkonsumsi sedikit narkoboy itu agar Jane tak merasakan sakit yang ia derita. Tak berselang lama narkoboy itu pun langsung bereaksi. Di saat itu pula Jane mengobati lukanya. Di pagi harinya, Stanley dikagetkan dengan hasil buruan Richard. Lalu Stanley pun mencuci mukanya di danau itu. Dan tiba-tiba saja Stanley yang kaget melihat jasad Dimitri langsung panik dan ketakutan. Lalu Richard meminta bantuan ke Stanley untuk menenggelamkan jasad Dimitri ke danau. Setelah itu Richard memukul Stanley. Itu dikarenakan Richard geram dengan Stanley karena ia panik dan ketakutan. Kemudian mereka pun kembali mencari Jane. Scene pun berpindah ke Jane. Di saat Jane bangun dari tidurnya, inilah yang terjadi.
Ternyata semua itu hanyalah mimpi Jen saja. Lalu Jen pun bersiap-siap untuk memburu Richard dan Stanley. Sedangkan Richard dan Stanley berhasil menemukan motor milik Dimitri. Richard pun yakin bahwa Jen pasti berada di sekitar dekat sini. Lalu Richard dan Stanley pun berpencar. Sebelum berpencar, Richard mengatakan ke Stanley, "Kita akan berjumpa lagi di motor milik Dimitri." Di saat Jen meneropong, ia melihat ada pantulan cahaya. Ternyata pantulan cahaya itu berasal dari kaca milik Stanley. Tak lama kemudian, Jen pun mengikuti mobil Stanley. Saat di tengah jalan, mobil Stanley kehabisan bahan bakar. Stanley pun harus turun mengisi bahan bakar. Di saat itu pula, Jen sudah membidik Stanley. Namun sayangnya tembakan Jen meleset. Jen hanya mengenai bahu Stanley. Lalu Jen pun mengikuti jejak darah Stanley. Namun Stanley menyadari akan jejak darahnya. Stanley pun langsung menggunakan kaos kakinya untuk mengikat lukanya. Alhasil Jen pun kehilangan jejak dari Stanley. Dengan cerdik, Stanley pun langsung membidik Jen, dan tembakan Stanley mengenai kuping Jen. Setelah itu Stanley pun langsung mengejar Jen. Dengan cerdik, Jen pun memecahkan kaca senternya. Alhasil kaki Stanley pun terkena pecahan kaca senter tadi. Dengan sisa tenaga, Stanley berusaha mengejar Jen dengan mobil miliknya. Namun inilah yang terjadi. Setelah itu Jen pun pergi menggunakan mobil milik Stanley. Sedangkan Richard sudah menunggu lama akan kedatangan Stanley. Namun Stanley tak kunjung terlihat. Di sini Richard yakin Stanley pasti sudah tewas. Karena hal itu Richard pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Richard menelpon Roberto agar dapat menjemputnya. Lalu Richard pun mandi. Di saat mandi, Richard mendengar sesuatu. Richard pun langsung mengecek keadaan. Tak lama kemudian muncullah Jen di hadapan Richard. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. And with the Premier membership, get this only 100 per screen. Remember, Shop WSA. Pertarungan ini pun dimenangkan oleh Jen. Setelah itu Jen pun keluar rumah. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf.